230. Oh, yang tumpukan sini? Ya. Oh, tumpukan sini berapa, Bu? 12.5. 12.5. Enak ya, pakai lelang sini enak ya. Kalau tender jalan kayak gini enak deh. Hah? Langsung. Iya. Oh, mantap. Dan juga para pedagang di sini bertemu untuk bagaimana ikan-ikan yang ketangkapan bisa segera dipasarkan. Ini adalah satu model pelelangan yang sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat kita, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi banyak hal dalam transaksi pelelangan apapun. Karena di situ dilakukan secara transparan, terbuka, dan semua orang bisa tahu prosesnya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ada barang, ada uang. Ada barang, ada uang. Ya. Oh iya. Oke. Kita sudah berada di kapal. Sudah siap berangkat. Mantap. Salam sehat. Salam sehat selalu di pagi hari. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sahabat-sahabat nelayan berada di Binuangen, Pandeglang, dan Lebak, Banten. Ya, karena Lebak dan Banten perbatasan Provinsi Banten. Di sini ada Ketua Umum Intani, dan ada Sekjen Intani Banten. Dan para pengurus, kita sedang dialog dengan para sahabat-sahabat nelayan. Pak Ketum, monggo Pak Ketum, gimana keadaan di sini? Siap ini. Ini pagi yang luar biasa ini. Kami bersama para nelayan yang sebetulnya ini adalah para pahlawan penyelamat ekonomi nasional di tengah pandemi Covid. Jadi ekonomi Indonesia ini tumbuh ini karena sektor pertanian dengan sektor perikanan. Jadi industri pertanian mulai dari hulu ke hilir inilah yang harus dikembangkan, termasuk perikanan. Dan abang-abang ini luar biasa ini. Nggak ada Covid, pokoknya terus bekerja, berkarya, melaut, ngambil ikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia yang butuh makan, termasuk ikan. Itu kan ya? Ya, tetap jaga kesehatan. Oh iya. Dan kita coba harapannya, strategi untuk Intani Banten. Bagaimana nelayan Banten? Kira-kira gimana, Sekjen? Ya, terima kasih Pak Hasan Gaido, menurut saya dan ini
adalah pahlawan Intani yang di Banten. Wah, luar biasa. Sahabat-sahabat, Kang Asep Awe dengan sahabat Intani, dengan Pak Ketum dan teman-teman nelayan semua di sini. Alhamdulillah kita dikunjungi oleh beliau. Beliau adalah selain ketum kita, beliau juga staf khusus Kopres. Dan ini ada Kang Yanto, Dewan, dan Dewan lengkap kita. ini semua berjuang untuk petani dan nelayan. Di sini hari ini kita alhamdulillah dengan nelayan. Insya Allah nelayan Binuangan ke depan harus kita optimalkan menjadi sektor ekonomi penyaga Banten, bahkan Indonesia DKI. Pak Dewan, gimana Pak Dewan? Coba ini harus diamankan regulasinya nih. Iya. Yang pasti saya mengapresiasi kehadiran Ketum Intani dan kawan-kawan sekalian, terutama pelaku langsung nih hadir di sini. Nanti mumpung ada Ketum Intani, nanti kita juga banyak ngobrol-ngobrol bagaimana peningkatan pendapatan nelayan dan juga kesejahteraannya di dalamnya, Pak Asep. Ini menjadi penting dan saya juga dari kemarin berbahagia betul nih, menggebu-gebu nih. Banyak bimbingan juga yang dilakukan oleh terutama Dewan Pembina nih, Intani hebat dan Ketua Umum. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi terus antara Banten dan juga Intani nih. Karena Intani di Banten insya Allah sebentar lagi dideklarasikan dan kita mulai bergerak begitu. Siap. Mantap, luar biasa. Semangat terus. Oke, kita akan optimalkan sahabat nelayan ke depan. Bagaimana nantinya pertumbuhan ekonomi Banten ditopang dari salah satunya adalah pertanian, dari sektor pertanian dan sektor perikanan, karena potensinya cukup ada. Itu coba dilihat saudara-saudara kita sedang ini dari laut atau bawah laut? Sedang bawa ikan. Saya mau tarik ke sini. Itu ikannya di depan. Oh, ikan di depan. Oke. Jadi pertemuan hari ini dari kemarin Pak Ketum Intani datang ke Pandeglang bersama Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Irna. Salah satu komitmen dengan Bank Indonesia mendorong tentang pertumbuhan Banten, yaitu mengamankan jangan sampai kita tidak bisa makan karena dampak dari COVID-19. Kita amankan dari pertaniannya, dari pangannya, dan sekarang kita pengen juga belanja masalah. Persoalan apa saja di nelayan ini. Kita akan keliling Binuangan, Pandeglang, Lebak, Banten untuk Indonesia. Intani, Sahabat Tani, sahabat nelayan. Mantap. Intani, Sahabat petani, sahabat nelayan. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Intani dan sahabat nelayan. Hari ini kembali Ketua Umum Intani dan sekaligus Asisten Staf Khusus Wakil Presiden bidang ekonomi dan keuangan hadir di Banten, yaitu di Lebak dan Pandeglang ini, di Binuangan, dan kita sedang mengecek langsung bagaimana tumbuhan yang sekarang sedang viral, yaitu talas beneng dan porang. Dan kita juga di sini di tempatnya adalah langsung dengan pemiliknya, yaitu dari konsep Intani, bahwa para pelakunya hadir di sini. Silakan Pak. Siap. Ya, pemirsa, sahabat-sahabat semua, saya di sini bersama Pak Hasan tadi dengan Pak petani milenial. Ini Kang Asep, masih sangat milenial Kang Asep ini. Itu dan Kang Asep sudah mengembangkan komoditas yang saat ini sedang hot, yang orang-orang menjadi pembicaraan, yaitu ada porang. Porang di sini berapa hektar kan? 3 hektar. 3 hektar. Di sini udah 3 bulanan nih porangnya. Dan di selain porang juga mengembangkan komoditas yang menjadi ciri khas Banten, ciri khas Pandeglang, ciri khas Gunung Karang, itu adalah talas beneng. Nah ini talas beneng nih. Berapa bulan ini? 2 hektar. Talas benengnya 2 hektar. Usia sebulan setengah udah setinggi ini talas beneng. Nah talas beneng ini pada usia 3 bulan sudah bisa memproduksi daun yang daunnya punya nilai ekonomi dan ekspor. Itu porang ada 2 sumber pendapatannya, satu dari katak ya namanya, kataknya ini yang seperti bunga-bunga di sini, ada ini gitu kan, dan kemudian nanti dari umbinya. Cuma umbinya memang agak lama 2 tahun. Kalau talas beneng setahun sebenarnya umbinya bisa dipanen. Nah, gimana ceritanya Kang Asep bisa mengembangkan di sini, dan bagaimana ini kan komoditas-komoditas baru, sehingga kalau kita mengajak masyarakat juga nggak mudah. Bagaimana masyarakat bisa tertarik untuk nanam yang sesuatu kumaha meruginya kan, gitu. Betul. Maka Kang. Ya, terima kasih Pak Ketum. Alhamdulillah saya kedatangan Ketum di kampung saya Binuangan
Ini di tempat saya, di tempat pertanian atau kebun, ladang lah bahasa dia mah. Jadi itu petani-petani sedang sibuk. Ya, petani sedang menyiram pertanian. Alhamdulillah, ini setengah tahun yang lalu saya sudah memberitahukan kepada para petani bahwa saya akan membuat konsep pertanian yang beda dari sebelumnya. Yang awalnya hanya palawija, yang awalnya hanya semangka, saya akan bikin 8 hektar ini bagaimana tanaman porang dan tanaman beras beneng serta pisang ada di sini, dan ada lagi yang sedang kita tanam nantinya jahe. Yang insya Allah dalam bulan ini akan kita tanam jahenya. Jadi ketum orang-orang tani ini awalnya ragu. Lagu teu nyaho, aing mah teu nyaho ya. Ye untung henteu, dia mah henteu ngomong untung teu rugi. Cicing heula, daek henteu, kan gitu bahasa Sunda mah. Lamun daek dia ku aing dipelakan ieu. Dia sudah kutuna. Dimodalin. Ya kan? Untungnya sekian persen dia mah. Lola aja ini. Modal semua Bagi hasil ya? Bagi hasil. Syariah ini. Dia mah henteu rugi. Syariah ini bagi hasil Bagi ini. hasil gitu. Karena konsep syariah ini konsep yang didukung oleh agama kita. Nah, Gitu. Dan petani ini memang petani di kita perlu banyak edukasi dengan hal-hal baru. Saat ini memang untuk mengubah menanam komoditas yang baru mereka nggak berani karena nggak mau ngambil resikonya tinggi. Tapi di sisi lain adalah ada peluang-peluang karena di komoditas baru ini nilai ekonominya cukup tinggi, gitu kan. Sementara di komoditas yang sebelumnya mereka nggak sejahtera betul. Nah di sini perlu inovasi. Nah kita perlu Intani punya asep-asep yang lain, bagaimana bisa memberdayakan masyarakat. asap dunia. Asep sedunia. Ya, Asep punya yang lainlain juga untuk mengembangkan masyarakat. Harus punya. Yang paling saya titip pesan melalui Dewan, petani itu teu mampu bikin jalan. Yang lain yang akses ya, bagaimana? infrastruktur. Akses. Maka itulah tugas negara hadir, jadi bupati, jadi dewan, mikirin rakyatnya, infrastruktur jalannya harus dibenerin diperhatikan. ya. Sehingga nanti mobil, Akomodasinya motor, ya. akomodasi, hasil panennya bisa mudah. Karena kalau di Panggulan kan jadi mahal. Nah ini salah satu pesan jeritan anak petani, bagaimana Intani hadir untuk merajut. Titip kepada Ibu Bupati dan titip kepada Pak Wapres. Bahwa inilah jeritan anak petani. Semoga Indonesia betul-betul negara besar, jumlah penduduk 270 juta jiwa, kita itu nomor 4 di dunia terbanyak. Dan kita memiliki sumber daya luar biasa, sehingga nantinya hasil pertanian kita menguasai dunia. Kita bisa ekspor ke dunia, bukan mengimpor hasil-hasil pertanian luar biasa. Intani Intani sahabat petani, sahabat nelayan. terima kasih.